Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Apriansyah, mahasiswa jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bebas mengekspresikan pendapat, berbagi cerita, bahkan berkeluh kesah di media sosial. Tapi tahukah kalian, tidak semua yang kita posting itu boleh. Ada aturan hukumnya. Namanya yaitu adalah UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, hari ini saya akan membahas secara lengkap tentang UU ITE dan kita akan menganalisis satu kasus yang sempat viral di Indonesia. Oke, kita mulai aja ya. Sebelum kita masuk ke kasus, tapi saya akan memberikan sedikit penjelasan apa itu UU ITE. UU ITE adalah singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini pertama kali diterbitkan tahun 2008 dengan nomor UU 11 tahun 2008. Kemudian direvisi menjadi UU nomor 19 tahun 2016. UU ITE ini mengatur segala aktivitas di dunia digital, mulai dari transaksi elektronik, tanda tangan digital, sampai larangan-larangan terkait konten yang kita bagikan di internet. Sekarang saya akan membahas asas-asas yang menjadi landasan UU ITE. Ada 5 asas penting yang perlu kalian tahu tentang UU ITE. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Artinya UU ITE ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk semua aktivitas digital kita. Jadi kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah asas manfaat. UU ITE ini dibuat untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam mendukung perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Yang ketiga adalah asas kehati-hatian. Ini penting banget. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat adalah asas itikat baik. Semua pengguna teknologi harus punya niat baik dalam menggunakan platform. Jangan sampai disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir adalah asas kebebasan memilih teknologi. UU ITE ini bersifat netral teknologi dalam menggunakan artinya tidak membatasi jenis teknologi yang boleh digunakan. Oke, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dibuatnya UU ITE ini untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk melindungi masyarakat. Yang kedua, untuk memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan perekonomian digital Indonesia. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan teknologi. Dan yang kelima adalah memberikan rasa aman bagi pengguna internet di Indonesia. Nah, dengan adanya UU ITE ini diharapkan kita semua bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Oke, sekarang kita sudah paham ya dasar-dasar UU ITE ini. Kita akan masuk pembahasan ke kasus UU ITE yang lumayan viral dulu di Indonesia. Kasus yang akan kita bahas hari ini adalah kasusnya Florence Sihombing yang terjadi pada Agustus 2014. Kasus ini sempat viral di Indonesia dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Saya akan memberikan kronologinya. Jadi begini ceritanya. Jadi Florence Sihombing ini adalah seorang mahasiswi yang sedang kuliah di Yogyakarta. Nah, pada tanggal 24 Agustus 2014, dia pergi ke SPBU Lempuyangan untuk mengisi bahan bakar motor, mengisi bensin. Nah, saat itu Florence mencoba menyerobot antrian yang sudah panjang. Tentu aja, petugas SPBU menolak dan memintanya untuk mengantri kan seperti orang-orang lain. Tapi si Florence ini gak mau. Dia kesel dengan penolakan itu. Dia baliklah ke rumah. Dia langsung membuat status di aplikasi Pet dulu. Dulu itu ada aplikasi Pet yang ramai banget lah, sempat viral. Cuman sekarang sudah tutup karena penggunanya sudah semakin dikit. Nah, dia itu pulang ke rumah bikin status di aplikasi Pet yang isinya menghina warga Yogyakarta. Jadi dalam statusnya itu, Florence mengatakan bahwa warga Yogyakarta itu miskin, tidak tahu sopan santun, dan menggunakan kata-kata yang sangat tidak pantas. Dia juga menghina bahasa Jawa dan budaya masyarakat Yogyakarta. Status ini tidak hanya dibaca oleh teman-temannya, tapi juga sempat di-screenshot dan disebarluaskan ke berbagai media sosial lain seperti Twitter, Facebook, Instagram. Nah, jadi setelah viral itu dan banyak orang yang repost, reaksi masyarakat, terutama netizen dan warga Yogyakarta, sangat-sangat marah pada saat itu. Status Florence dianggap menghina dan merendahkan martabat masyarakat Yogyakarta. Jadi dalam waktu singkat itu, kasus ini menjadi trending topic dan banyak warganet yang mendesak agar Florence diproses secara hukum.
Oke, selanjutnya pada saat itu, melihat kemarahan publik, masyarakat Yogyakarta melaporkan Florence ke Polda DIY Yogyakarta dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik. Florence kemudian gak lama ditangkap dan ditahan selama 2 hari untuk pemeriksaan. Setelah itu dia ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya dilanjutkan ke pengadilan. Jadi apa sih pasal yang dilanggar? Florence itu dijerat dengan pasal berlapis, yaitu dia terkena pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Yang ketiga, pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dan yang keempat, pasal 311 KUHP tentang fitnah. Banyak banget kan pasal berlapis. Pada akhirnya Florence tahun 2015 pengadilan memutuskan untuk divonis dengan sanksi pidana penjara 2 bulan dan denda 10 juta rupiah. Selain sanksi hukum, Florence juga harus menanggung konsekuensi sosial yang berat. Dia dikucilkan di kampus, reputasinya hancur, dan bahkan sulit mendapat pekerjaan karena rekam jejaknya yang udah jelek di internet. Nah, itu adalah kronologi kasus Florence Sihombing. Sekarang kita bahas analisis lebih dalamnya tentang kasus ini. Oke. Analisis resiko pelanggarannya. Sekarang kita akan menganalisis kasus ini dalam 5 aspek penting yang sering ditanyakan dalam kasus-kasus ITE. Yang pertama itu, apa sih masalah hukumnya? Nah, masalah hukum dalam kasus ini adalah Florence menyebarkan konten di media sosial yang berisi penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian berdasarkan sara. Perbuatan ini melanggar hukum tentu saja karena dilakukan dengan sengaja, tanpa hak atau alasan yang dapat dibenarkan, menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan orang lain dan menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat. Yang penting untuk dipahami adalah walaupun ini hanya status di media sosial, tapi dampaknya nyata dan diproses secara hukum. Siapa yang dirugikan? Yang kedua adalah siapa yang dirugikan. Ada beberapa pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Pada korban langsung, yaitu adalah masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang merasa kehormatan dan martabatnya diinjak-injak. Petugas SPBU yang dihina dalam status tersebut. Komunitas mahasiswa di Yogyakarta yang juga ikut berstigma. Korban tidak langsungnya yang pasti adalah keluarga Florence yang ikut menanggung malu, alma mater kampus Florence yang tercoreng namanya, dan masyarakat luas yang terprovokasi dan terpecah belah. Apa saja sih kerugian yang ditimbulkan? Kerugian imaterial berupa rasa sakit hati, malu, dan tersinggung. Kerugian sosial berupa perpecahan dan ketegangan di masyarakat. Dan kerugian psikologis bagi korban yang merasa dihina. Oke. Yang ketiga adalah pasal apa aja sih yang dilanggar? Florence melanggar beberapa pasal sekaligus dan kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal ini dilanggar Florence dengan sengaja membuat status yang menghina di pet. Yang kedua adalah pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal ini dilanggar karena status Florence berisi ujaran kebencian terhadap suku Jawa dan masyarakat Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik yang berbunyi pasal dalam KUHP yang mengatur pencemaran nama baik ini secara umum baik lisan maupun tulisan. Dan terakhir adalah pasal 13 KUHP tentang fitnah karena tuduhan yang dilontarkan Florence tidak berdasarkan dan hanya karena kekesalan pribadi. Bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku? Konsekuensi hukum yang dihadapi Florence sangat berat, baik dari segi pidana maupun sosial. Untuk sanksi pidana, pasal 27 ayat 3 itu pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 juta. Pasal 28 ayat 2 pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Tetapi vonis yang dijatuhkan dalam kasus Florence, dia divonis hanya 2 bulan penjara dan denda 10 juta.
dan denda 10 juta ya. Walaupun tidak maksimal, tapi tetap ini adalah hukuman penjara ya teman-teman. Konsekuensi sosial yang dihadapi Florence juga menghadapi cobaan yang sangat berat. Yang pertama, reputasinya hancur. Yang kedua, dikucilkan secara sosial. Yang ketiga, Florence ini pasti terkena beban psikologis. Dia pasti stres, depresi, trauma dengan media sosial. Yang keempat, dampak keluarga, ikut menanggung malu pasti ya keluarga ya. Dan yang kelima adalah catatan kriminal. Kalian gara-gara bikin status, kalian bakal memiliki catatan pidana di SKCK kalian. Sangat-sangat konyol. Konsekuensi finansial pasti biaya pengacara, denda yang harus dibayar, dan kehilangan kesempatan kerja. Perlu diingat teman-teman, jejak digital itu permanen. Apa yang kita posting hari ini bisa berdampak selamanya di masa depan. Bagaimana pencegahannya ke depan lalu? Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kasus ini agar tidak terulang. Berikut adalah saya akan memberikan tips-tipsnya untuk kalian mencegah hal-hal seperti kasus yang tadi saya ceritakan itu terjadi. Untuk pengguna media sosial semuanya, yang pertama adalah think before you click. Pikirkan matang-matang sebelum posting. Tanya diri sendiri, apakah ini menyinggung orang lain atau tidak. Jangan posting saat emosi sedang memuncak. Yang kedua, pahami batasan hukum. Pelajari pasal-pasal UU ITE. Ketahui apa yang boleh dan tidak boleh. Kebebasan berpendapat itu ada batasnya. Kita adalah negara hukum, negara demokrasi, bukan negara liberal. Yang ketiga, hormati orang lain. Jangan menghina suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Sampaikan kritik dengan santun. Empati adalah kunci. Yang keempat, verifikasi sebelum posting. Cek kebenaran informasi. Jangan asal forward atau repost. Jangan langsung kalian retweet, langsung share ke grup-grup WA atau kemanapun. Kalian harus bertanggung jawab atas konten yang kalian bagikan. Yang kelima adalah gunakan fitur privasi. Atur siapa aja yang bisa melihat postingan. Jangan sembarangan posting hal-hal pribadi. Protect your digital identity. Oke, kesimpulan dan pesan etika digital yang kita sudah bahas tadi. Dari kasus Florence Siombing ini kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, media sosial bukan tempat tanpa hukum. Apa yang kita posting bisa diproses secara hukum. UU ITE ini bisa melindungi masyarakat dari konten negatif. Yang kedua, emosi bukan pembenaran. Meskipun si Florence ini kesel ya, itu bukan alasan untuk menghina orang. Kontrol emosi itu sangat penting di dunia digital. Yang ketiga, dampak bisa sangat besar. Satu postingan bisa menghancurkan masa depan kalian. Konsekuensi hukum dan sosial itu sangat berat. Dan yang terakhir, yang keempat, kebebasan berpendapat itu ada batasnya ya teman-teman. Kita boleh kritik tapi harus santun. Jangan sampai melanggar hak orang lain. Oke teman-teman, sebagai penutup saya ingin menyampaikan beberapa prinsip etika digital yang harus kita pegang. Yang pertama, think before you post. Pikirkan dampaknya, cek fakta dan sumbernya, dan pertimbangkan perasaan orang lain. Yang kedua, digital footprint is permanent. Apa yang kita posting akan tersimpan selamanya. Jadi bisa mempengaruhi masa depan kita. Kita harus menjaga ya reputasi digital kita itu dengan baik. Yang ketiga, your freedom ends where other rights begin. Kebebasan berekspresi punya batasan. Jangan sampai melanggar hak orang lain. Hormati privasi dan kehormatan orang lain. Yang keempat, be responsible for your digital action. Bertanggung jawab atas setiap konten yang dibagikan. Jangan asal share atau repost. Verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, spread positivity not negativity. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Jangan menjadi pembuli atau penyebar kebencian. Jadilah agen perubahan yang baik. Oke teman-teman, sebagai penutup, teknologi dan media sosial itu netral. Baik atau buruknya itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai etika yang baik. Jangan sampai satu postingan menghancurkan masa depan kita. Ingat, internet never forgets. Apa yang kita posting hari ini bisa berdampak 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Jadi sebelum posting, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti orang lain?
Apakah saya akan malu jika ini dibaca 10 tahun lagi? Jika jawaban kita ragu, lebih baik tidak usah diposting teman-teman. Oke? Sekian video saya tentang analisis kasus pelanggaran UU ITE. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.